Menandai 100 hari masa pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk menghentikan impor beras, jagung, gula, dan garam di tahun 2025 ini. Perintah penghentian impor ini sudah disampaikan Presiden kepada Kementerian Pertanian. Ketergantungan Indonesia terhadap impor dianggap Presiden rentan dengan situasi politik global saat ini. Lumbung pangan atau food estate menjadi salah satu visi besar pemerintahan saat ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain melakukan penyesuaian anggaran di Kementerian Pertanian, demi memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan di dalam negeri. Presiden pun optimis jika Indonesia mampu untuk swasembada pangan di akhir tahun 2025 atau paling lambat awal 2026. Jika keran impor ditutup pada 2025 ini, bagaimana memenuhi kekurangan kebutuhan domestik sembari menanti swasembada tercapai? Sementara di bulan Februari hingga Maret, masyarakat akan menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Lalu, sejauh apa progres pemerintah untuk memastikan swasembada pangan tercapai paling lambat 1 tahun ke depan atau awal 2026? Ya, swasembada dipatok impor karena kepentok. Apakah demikian pemirsa? Karena menandai 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, ini Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk menghentikan impor beras, jagung, gula, dan juga garam di tahun 2025 ini. Nah, dengan dihentikannya impor atau keran impor tersebut, bagaimana kemudian bisa mencukupi kebutuhan domestik sembari menunggu swasembada pangan ini tercapai? Kita akan membahasnya malam hari ini tentunya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Sam Herodian, staf khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian. Pak Sam, apa kabar? Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah hadir. Dan juga bergabung bersama kita ada Prof. Didin S. Damanhuri, pakar ekonomi kita. Prof. Didin, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Sama-sama, selamat malam. Ya, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Pak Abdul Karis Almasyari, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak semua narasumber, Prof. Didin juga. Baik, Pak Sam, kita ingin tahu dulu mengenai komitmen Presiden Prabowo ini menghentikan impor di sejumlah komoditi. Reportnya atau laporannya terbaru ini seperti apa? Sudah berlangsungkah? Sampai di titik mana? Begitu Pak Sam? Iya, terima kasih Mbak Ken. Jadi sebenarnya kan tentu Pak Prabowo bersama pembantu-pembantunya Presiden, khususnya Menteri Pertanian, sebenarnya kami sudah menghitung semua. Ya. Karena hitungannya kelihatannya sangat optimis, sehingga Pak Presiden, kalau kita ingat kan tadinya 4 tahun swasembada itu. Kemudian waktu di Amerika Selatan, waktu G20, beliau menyampaikan jadi 3 tahun. Nah, kemudian pulang dari sana jadi 1 tahun. Tetapi tentu ini kan sudah sangat optimis, dan itu memang di lapangan kami sudah siapkan. Kalau dari laporan sementara dari BPS sampai bulan April, kita sudah lebih dibandingkan tahun yang lalu sekitar 37%. Jadi insya Allah aman lah. Dan masih terpusat pada sejumlah komoditi yang disebutkan tadi Kak, Pak? Beras, jagung, gula, garam, atau ada tambahan lagi justru? Iya, tentu sementara itu dulu yang sedangkan hal-hal lain kan seperti bawang sudah kita aman ya, cabai insya Allah aman ya. Jadi memang jangan lupa ini kan masalah staple food ya, makanan pokok, jadi harus kita perhatikan dulu. Betul. Kalau jagung kenapa? Karena itu juga nanti imbasnya ke peternakan, jadi itu juga harus kita perhatikan. Tapi sebenarnya kalau garam di luar Kementerian Pertanian nih, ya. Oke, itu yang menjadi concern dari Presiden Prabowo. Tapi begini Pak Sam, yang kemudian menjadi pertanyaan atau mungkin juga sedikit kekhawatiran dari masyarakat. Ini kan juga memasuki musim-musim yang biasanya bahan pangan ini permintaannya tinggi. Imlek sebentar lagi, kemudian nanti memasuki bulan puasa dan juga Lebaran. Seperti apa Pak Sam? Jadi sebenarnya ini kita harus bersyukur ya, pemerintahan sekarang ini ada keberlanjutan dari sebelumnya. Jadi kan menterinya sama, kebetulan juga Pak Amran. Itu sebenarnya udah kami siapkan dari tahun yang lalu, pada saat sulit-sulitnya, pada musim ada El Nino dan seterusnya, sudah kami siapkan dengan program yang luar biasa masif, dengan pompanisasi dan seterusnya. Jadi insya Allah di awal tahun ini kita cukup aman lah. Terus sampai Lebaran nanti, persediaan juga stok untuk bahan pangan utama cukup aman. Jadi sudah dipastikan aman ya sampai aman. Nanti Lebaran. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Baik, bagaimana kemudian DPR juga melihat mengenai kebijakan swasembada ini, Pak Abdul, sejauh ini? Tadi laporannya sudah disampaikan oleh Pak Sam, apa-apa saja yang sudah berjalan?
Ya, terakhir kami rapat dengan Menteri Pertanian. Pak Menteri Pertanian optimis, kami juga optimis. Jadi saya kira ini ada keseriusan yang amat sangat dari pemerintahan Pak Prabowo ini dengan Pak Menteri Pertaniannya. Walaupun data per hari ini saya belum punya ya, karena memang bergerak terus. Kita paling punya data di 2024. Tapi melihat beberapa komoditi tadi yang disebutkan itu, saya kira kita mungkin Pak salah satunya yang paling langsung berhubungan dengan pangan adalah beras. Ya. Untuk sampai stop impor beras, saya kira dalam 1 tahun ke depan ini sangat mungkin sekali, karena tingkat sepanjang daya dukung langit juga baik, tidak banyak banjir, tidak banyak bencana alam dan seterusnya. Sepanjang kondisi normal-normal saja, kami di Komisi 4 itu optimis bahwa capaian produksi beras juga akan bisa untuk mencukupi kebutuhan nasional. Demikian yang bisa kami sampaikan melihat perkembangan terakhir. Oke, Pak, optimis pasti mewujudkan cita-cita apa yang menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto, dan ada optimisme di situ semuanya bisa berjalan dengan baik ketika kondisi normal. Tapi kalau kita lihat cuaca saja ini sudah tidak pasti nih Pak Abdul. Lalu inikah juga sempat dipertanyakan oleh DPR mengenai bagaimana mitigasi atau upaya-upaya yang akan dilakukan ketika faktor-faktor lain ini juga bisa mempengaruhi? Ya, seperti tadi kita sampaikan bahwa kalau faktor alam kan itu di luar kendali kita ya, misalnya cuaca dan lain sebagainya itu. Namun ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan, tentunya misalnya bagaimana produktivitas beras bisa kita tingkatkan, teknologi pertaniannya juga harus kita upgrade terus. Nah, kalau sudah faktor cuaca, faktor alam ya ini memang harus kita kan nggak bisa mengendalikan awan juga. Ini saya sulit jawabnya. Kita mungkin harus banyak berdoa untuk yang ini barangkali. Oke, tapi yang pasti kan harus dipikirkan juga skemanya ketika hal itu terjadi. Prof, bagaimana melihat kebijakan swasembada ini? Cukup optimis bisa berjalan dengan baik, paling tidak di tahun 2025 ini? Karena banyak season-season tertentu yang juga butuh perhatian, Prof. Iya, kalau secara teknokratis ya, data-data menunjukkan memang cukup optimis ya, karena juga ada penumpukan stok seperti beras, kemudian jagung, gula. Yang agak khusus itu problem garam sebenarnya, terutama garam industri ya. Di samping juga gula. Jadi faktor yang non teknokratis itu juga perlu diperhitungkan. Itu ada dua, tadi soal faktor alam, misalnya hama ataupun bencana ya. Tapi ada di pangan ini kan problem non teknis, non teknokratis itu apa yang disebut dengan spekulasi, ada kartelisasi. Kita tahu misalnya gula kan ada problem sebelum ini sampai ada korbannya kan. Kemudian garam, saya punya bimbingan mahasiswa S3. Kalau garam konsumsi relatif bisa bisa dikendalikan, karena memang kita punya relatif petani garam kita masih bisa di treatment lah untuk punya kesiapan supply. Tapi kalau garam konsumsi ini ada faktor non teknis, non teknokratis tadi, yaitu dikuasainya tanda petik karena impornya besar ya. Untuk garam industri. Nah, sampai sekarang itu pemerintah belum berhasil melakukan satu treatment terhadap faktor non teknis yang kartelisasi, mafia dan sebagainya. Sehingga ini percayalah kalau Presiden Prabowo mungkin kalau sudah ada masalah muncul itu akan keluar tindakan tegasnya ya. Nah, tapi jangan lupa di semua pangan ini faktor-faktor spekulasi maupun faktor kartel pangan, bahasa lebih kasarnya mafia pangan, itu harus diselesaikan. Karena ini masalah yang menurut saya laten. Jadi impor itu, bahkan ini mafia impor ya,
itu kadang-kadang mereka memanipulasi tentang berapa sesungguhnya impor itu dibutuhkan. Itu kadang-kadang data itu dimanipulasi. Kemudian setelah mereka itu menang di penentuan bahwa sudah ada impor misalnya gula atau garam industri tadi, bahkan beras ya, itu kemudian yang membiayai impor itu terkadang misalnya Bulog besar sekali tuh minta minta disediakan pemerintah dananya. Itu yang menyediakan dana itu korporasi. Di situ terjadi tarik menarik ya kepentingan, dan korporasi yang ikut membiayai berapa impor itu kan nggak mungkin tidak punya motif keuntungan kan. Apalagi kalau sudah ada motif politik, misalnya di era pemilu gitu. Makanya kemarin tiba-tiba melonjak kan itu impor beras itu. Itu kita tahu kan itu ada bansos beras yang tiba-tiba juga melonjak. Kan gitu. Jadi ini saya kira kalau Presiden Prabowo ingin platform besarnya ya, yaitu ekonomi untuk rakyat, ini masalah pangan ini memang sangat strategis untuk mengendalikan faktor non teknokratis tadi. Oke, baik. Pak Sam, ini sangat strategis ya, tapi ada banyak faktor juga yang butuh perhatian. Tadi masalah spekulasi, kemudian mafia begitu ya, karena urusannya dengan impor, Pak Sam. Ini juga sudah dilakukan mitigasinya, perencanaannya seperti apa? Pasti Mbak. Jadi untuk masalah seperti ini, jadi kita untungnya sekarang ini kalau dulu keinginan swasembada dan seterusnya itu adalah keinginan menterinya dulu kan. Karena fokus utama pemerintah di hal yang lain. Tapi sekarang kan fokus ke pertanian pangan ini adalah fokusnya visinya Presiden. Jadi itu yang memudahkan kita. Nah sekarang ada Satgas Pangan, kita bekerja juga dengan TNI, Kejaksaan, polisi semua kita keroyok gitu. Jadi kalau ada saja orang yang main-main dengan itu, kita akan mudah mengidentifikasinya dan juga menyelesaikannya. Dan selama ini Pak Prof luar biasa. Jadi kalau dulu kita urusan air kita ribut dengan PU, sekarang kita bergandengan tangan satu tim. Bersinergi, Iya, jadi ini yang saya kira inilah saatnya memang pangan swasembada ini bisa terwujudkan dengan baik gitu. Karena kita bicara swasembada nampaknya prosesnya cukup perlu diperjuangkan dan memerlukan waktu ya Prof ya. Nanti kita ingin tahu juga bagaimana kesiapan pemerintah untuk menghadapi musim-musim yang butuh perhatian khusus Pak Sam. Kita akan membahasnya untuk Anda pemirsa, usai jeda kami kembali. Terus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi. Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak lagi impor. Dan saya terima kasih kepada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya tahun 2025 lagi, tahun 2025 ini kita tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, tidak akan impor garam lagi. Artinya target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia kita harus swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Alhamdulillah target itu bisa kita capai akhir 2025, paling lambat awal 2026. Jadi mungkin 3 tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita pemirsa. Pak Abdul, ini tadi sudah diyakinkan oleh Pak Sam bahwa pemerintah sudah bersiap betul, memperhitungkan betul mengenai bagaimana kebutuhan masyarakat, kebutuhan domestik khususnya. Tapi kan ada season tertentu, musim yang akan kita hadapi dalam waktu dekat, paling tidak ini Imlek, kemudian nanti ada bulan puasa dan juga Lebaran. DPR juga sudah men-challenge mengenai hal ini, jangan sampai kemudian masyarakat pada akhirnya nanti juga berteriak mengenai adanya stok yang kurang sehingga menyebabkan harga di pasaran ini naik, berimbas kepada masyarakat.
Kalau laporan dari Bulog, dari Menteri Pertanian kemarin fine-fine saja, baik-baik saja, stok tersedia, mencukupi, bahkan termasuk untuk persiapan menjelang Ramadan. Ini juga dari laporan beliau-beliau ini disampaikan memadai, aman untuk stok beras dan beberapa komoditi yang kita bahas malam hari ini. Oke, lalu apa yang kemudian menjadi catatan dari DPR untuk bisa diperhatikan betul oleh pemerintah dalam menjalankan komitmen dari Presiden Prabowo untuk menghentikan keran impor, tapi tetap betul-betul menjamin kebutuhan masyarakat dalam negeri ini bisa terpenuhi? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Didin ya. Suka tidak suka kita mungkin juga bisa membaca bahwa ada yang kata Prof. Didin tadi mafia tanda kutip itu, atau orang pihak-pihak yang pengimpor dan lain sebagainya. Tapi saya kira kita acungi jempol deh kepada sikap Pak Presiden ini, ketegasan Pak Presiden dalam beberapa kasus yang lain. Saya kira nanti kalau sampai terjadi juga di sektor pangan, saya kira beliau juga akan bertindak dengan tegas, dan saya kira kita sekarang sedang ada dalam posisi semangat dari berbagai unsur unsur bangsa ini, rakyat ini, dari berbagai unsur masyarakat ini sepakat untuk mendukung program beliau untuk mewujudkan swasembada pangan. Dan dalam rapat-rapat kami di DPR di Komisi 4, Pak Menteri optimis, kami optimis juga. Bukan berarti nggak ada permasalahan, tapi kami juga melihat bahwa antisipasi yang dilakukan oleh Menteri Pertanian dan jajaran termasuk Bulog dan lain sebagainya, kami melihat ini cukup untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin kalau tadi dikatakan hal-hal teknis ya. Kalau sudah nanti tadi seperti cuaca atau mungkin bencana dan lain sebagainya, itu kan di luar kemampuan kita ya. Sepanjang masih urusan teknis, saya kira sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, mungkin sebagai catatan saya tambahkan bahwa problem pertanian selama ini salah satunya adalah ada sekian banyak lahan sawah yang hanya bisa panen sekali karena betul-betul sawah mengandalkan tada hujan. Terobosan-terobosan yang dilakukan dengan kerjasama dengan PU untuk melakukan perbaikan pada saluran sekunder dan tersier pada tahun 2025. Harapannya di akhir 2025 kalau program dengan kolaborasi kerjasama dengan PU ini berhasil lancar, saya kira akhir 2025 kita akan mencapai produksi yang cukup tinggi. Oke, baik. Nampaknya semua pihak sudah optimis, sudah semangat. Ini kayaknya masyarakat patut lega hati sedikit lah, Prof. Didin ya. Tapi kita nanti juga pengen tahu juga dari pemerintah bagaimana kesiapannya ya. Pak Sam melihat infrastruktur tadi juga sudah disinggung, ada sinergi dengan PU katanya mengenai bagaimana menggarap lahan yang baik ini. Tapi kita ingin tahu dulu juga, pengen melihat bagaimana respon masyarakat mengenai kebijakan swasembada menghentikan keran impor ini bersama rekan kami Atika Harahap. Atika, silakan. Ya, selamat malam Anda dan juga pemirsa. Memang Indonesia menuju ke swasembada pangan, yang mana hal ini disepakati dalam rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di akhir tahun 2024 lalu. Yang mana Indonesia menuju ke swasembada pangan ini untuk nantinya pemerintah menegaskan memberhentikan impor untuk beberapa komoditas strategis. Di antaranya ini ada beras, kemudian ada jagung, gula hingga dengan garam di tahun 2025. Ya, pastinya kalau kita cermati sama-sama begitu ya, karena ada juga pemirsa, hal ini pastinya juga akan menguntungkan beberapa pihak begitu, salah satunya dari masyarakat dan juga yang paling utama ini pedagang begitu ya, karena memang swasembada pangan ini artinya kebutuhan pangan tercukupi dan ini akan membantu begitu ya, akan memperkuat ekonomi dalam negeri. Kita akan tanyakan langsung begitu ya, bagaimana nantinya kalau Indonesia ini swasembada pangan telah diberlakukan. Karena Anda juga pemirsa sudah bersama saya salah satu pedagang di Pasar Klender
Jakarta Timur begitu ya. Halo, selamat malam, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Manto. Bapak Manto, ini kemarin setelah rapat terbatas begitu ya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, memang diwacanakan Indonesia ini menuju swasembada pangan. Artinya ini kan kebutuhan pangan tercukupi. Dari pedagang sendiri bagaimana nih Pak untuk hal itu? Karena memang ada memberitakan impor, ada beras, gula begitu. Ya kalau beras, kalau bisa stabil, jangan ditaik-taikan terus. Ini kan musimnya mau rame, mau puasa. Biasanya suka naik gitu. Kalau bisa jangan ditaikin, masyarakat biar nggak resah gitu. Terus sama gula, nih gula bentar lagi juga mau puasa, semua pada naik. Kalau bisa dikendalikan harga gitu. Kacang, bahan-bahan pokok itu termasuk beras, gula, kacang, itu kalau bisa jangan dibikin harga mahal, harga stabil aja gitu. Ya pastinya kan swasembada ini artinya kebutuhan tercukupi begitu ya, karena kan kita memberhentikan impor. Pak, untuk memperkuat ekonomi kalau sekarang ini tuh keuntungan gimana Pak kalau misalnya melihat kebutuhan tercukupi gitu? Ya kalau keuntungan kalau nggak ada harga ditaikin ya bisa buat makan masyarakat, nah yang jelas situ. Jadi masyarakat nggak resah, harga naik, ekonomi lagi sulit ini. Pak, kalau untuk harga beras dan juga gula sekarang gimana Pak? Harga gula ini sementara udah mau naik, udah naik berapa persen ini udah mulai naik. Terus kacang juga mau naik, beras juga mau naik, gitu udah. Kenaikannya berapa Pak? Gula dulunya berapa, sekarang berapa Pak? Gula itu kemarin satu karungnya 815, sekarang udah 225 gitu. Iya. Kalau untuk beras sendiri? Untuk beras sendiri itu kayaknya juga udah kenaikannya udah di atas 5% sih. Berapa Pak? Ya sekitar 12.000 ke atas yang kelas merendah. Kacang ini udah 23. Kalau gula ini per kilonya udah 18.000 lebih. Kalau penurunan pembeli gimana Pak? Karena kan tadi kan ada beberapa kayak gula ini kan naik ya. Penurunan pembeli gimana? Kalau ya itu resahnya kayak itu. Kalau harga-harga naik itu pada teriak yang jelas gitu. Masyarakat kan lagi ekonominya lagi sulit gitu. Kalau yang sekarang apa saja begitu Pak dari bahan-bahan sembako yang sudah naik begitu? Ya ini kayak mau telur juga mau naik, telur, semua telur, produk telur itu mau naik, kadang-kadang ya lagi sepi, harga turun, kalau mau rame, harga naik gitu. Harapannya bagaimana Pak untuk memberhentikan impor begitu, karena kan sudah disepakati. Harapannya bagaimana, karena akan ada pemberhentian impor, kemudian ada swasembada pangan. Ya kalau bisa pemerintah, kalau bisa tekan harga, kalau bisa operasi pasar gitu. Terima kasih Bapak, selamat melanjutkan aktivitasnya. Itu tadi kan Anda dan juga pemirsa memang pasca disepakatinya begitu ya dari hasil rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo terkait swasembada pangan, Indonesia menuju swasembada pangan, baik itu dari pihak pedagang tadi menginginkan memang swasembada pangan ini untuk diberlakukan karena ini menguntungkan begitu ya, harganya juga akan stabil dan ini akan memperkuat ekonomi di dalam negeri. Sementara demikian kembali ke studio kan Anda. Baik, itu kira-kira opini atau respon masyarakat mengenai kebijakan swasembada pangan yang sudah menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto. Intinya didukung oleh masyarakat sejauh bisa juga menjaga kestabilan harga begitu ya Pak Sam dan juga Prof. Nah, kita ingin tahu tanggapannya terhadap opini masyarakat tadi, tapi ditahan dulu Pak Sam. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Baik, kita coba akan mencari tanggapan dari Pak Sam, mewakili Kementerian Pertanian nih. Tadi sudah kita ketahui Pak, bagaimana sih opini atau respon masyarakat. Mereka sebenarnya mendukung positif kok swasembada pangan, asalkan harganya stabil lah, jangan terus naik, apalagi memasuki musim-musim nanti mendekati bulan puasa, lebaran. Gimana Pak Sam menghadapi ini? Ya, alhamdulillah. Ya, artinya ini program pemerintah dalam waktu yang tempo yang secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya, harapan Pak Prabowo sudah mulai dirasakan dan juga diharapkan oleh masyarakat. Mengenai harga memang bukan ranahnya Kementerian Pertanian, tetapi kalau saya Mbak, ya kasihlah sedikit kalau lagi hari Lebaran gitu, sekarang Lebaran, sedikit kan boleh dong sedikit ya. Tetapi memang lalu kami jaga, tadi gejolak itu biasa normal di hari-hari besar. Karena kalau harga kaitannya katanya sama stok nih Pak.
sama stok tetap bahan-bahannya aja, begitu? stok pada musim-musim tertentu tidak bisa dihindarkan untuk kenaikan harga. Jadi, misalnya di Lebaran itu tetap aja walaupun stoknya banyak, tetap itu kan ingin terus sekali-sekali. Tetapi tidak terlalu, yang penting tidak terlalu tinggi gejolaknya ya. Nah semua kita sudah siapkan, bahkan yang tidak bisa kita produksi pun seperti daging itu juga akan disiapkan juga dengan impor tentunya kalau kita belum bisa sendiri ya. Nah itu, tapi kalau yang untuk yang pangan yang bisa kita sediakan itu insya Allah udah kita siapkan dengan baik. Tadi saya sebenarnya tertarik dengan Pak Abdul Haris yang mengenai cuaca dan seterusnya. Sesungguhnya di Kementerian Pertanian seperti El Nino kemarin itu kan musim kering. Nah itu bisa kita atasi dengan menyediakan pompanisasi dan seterusnya, sehingga kenapa di awal tahun ini sampai April itu produknya melebihi tahun yang lalu, karena pada akhir-akhir tahun yang lalu kita atasi yang kekeringan itu dengan pompanisasi. Nah tahun ini tadi sudah disinggung juga oleh Pak Abdul Haris, kita bekerja sama dengan PU, ada dana sekitar 12 triliun untuk membantu perbaikan irigasi tadi primer, sekunder, bahkan juga sampai tersier. Nah tentunya nanti yang biasa sulit di musim tanam kedua itu kita akan terbantu dengan adanya perbaikan irigasi sampai akhirnya sampai ke lahan pertanian. Nah ini yang membuat optimisme kami di Kementerian Pertanian bahwa swasembada ini akan bisa kita capai di akhir tahun ini gitu. Artinya kita tidak perlu khawatir ketika kita mempertanyakan bagaimana kesiapan infrastruktur. Karena tadi sudah dijawab ya Pak mengenai lahan, pengairan, nih sinergi antar kementerian lembaga juga ini sudah begitu dikondisikan. Pak Sam. Oke. Prof Didin bagaimana nih melihat juga tadi opini masyarakat, kesiapan dari pemerintah sudah sampai sejauh ini. Kita bisa melihat nanti musim-musim bulan puasa dan juga Lebaran dengan penuh optimisme juga, tidak ada kekhawatiran berlebih dari masyarakat? Iya. Tadi sudah dikatakan kalau musim tertentu, Lebaran, diawali oleh Imlek, akan selalu saja ada over demand ya, kelebihan permintaan dari masyarakat yang memang itu wajar lah. Nah, tadi kan kuncinya ya masih terkendali, manageable lah begitu. Tapi yang saya ingatkan begini, swasembada ini harus ada keseimbangan antara kebutuhan kepentingan dari konsumen, harga terkendali, kecukupan stok dan lain sebagainya dengan kesejahteraan petani. Jadi kalau ada gejolak harga yang masih tolerable, itu tadi sudah dikatakan itu adalah bisa dinikmati petani. Supaya mereka ada kelebihan pendapatan ya. Tapi yang lebih jauh lagi adalah catatan saya, karena kita tadi sering bicara swasembada itu adalah food estate. Nah, ini catatannya adalah bahwa kalau untuk sementara food estate ditangani oleh korporasi bahkan TNI itu mungkin oke. Tetapi untuk jangka menengah dan panjang, kalau kita mengaca pada pengalaman sukses zaman Pak Harto ya, swasembada tahun 84 sampai 1 dasawarsa lebih bahkan, itu adalah melibatkan petani secara luas. Dengan ada bimas, inmas, intensifikasi, ekstensifikasi, bahkan diversifikasi itu adalah melibatkan petani secara sangat luas. Sekarang problemnya adalah petani itu kan menua. Di samping petani gurem, petani buruh tani itu bertambah besar. Nah itu harus dipecahkan dalam jangka menengah agar ada konsolidasi lahan, ada pembentukan penyuluh yang besar untuk mendampingi para petani. Jadi ketergantungan kepada korporasi besar dan katakanlah TNI itu harus dikurangi. Karena sempat ada wacana itu katanya Pak Sam untuk bisa ikut mengerahkan banyak pihak. Supaya petani itu ikut menikmati kesejahteraan, bukan hanya sekedar di harga yang melonjak begitu, tetapi built in, embedded. Jadi di dalam di dalam proses mencapai swasembada, petani harus dilibatkan, terutama kalau yang selama waktu zaman Pak Harto aja tuh yang menikmati kesejahteraan tuh dan di atas 0,5 hektar kan. Nah, jadi ini harus ada sebuah gerakan juga yang membutuhkan ketekunan dari pemerintah, tidak shortcut gitu.
untuk petani ini juga lahannya cukup. Oke. Dengan dikonsolidasi minimal misalnya 1 hektar, beberapa orang dengan berkooperasi, tapi butuh pendampingan, butuh kelembagaan yang apa katakanlah didampingi oleh kalangan perguruan tinggi dan sebagainya. Jadi jangan sekedar tercapainya produksi, tapi kesejahteraan petani juga harus diperhatikan. Sehingga bisa sustain begitu, Prof. Nah, lebih sustainable jadinya ujungnya. Sebab kalau terus mengandalkan korporasi besar atau bahkan TNI ya, itu menurut saya itu sementara. Nggak boleh itu berkelanjutan. Jadi ini perhatian ya, swasembada pangan itu sekali lagi bukan hanya kepentingan konsumen yang harganya terkendali, kemudian karena produsen pun petani itu kan juga konsumen. Tapi sebagai produsen jangan sampai mereka ya nilai tukar petaninya itu ya dirugikan gitu loh. Oke, Prof. Baik. Itu catatan saya. Ya. Pak Sam langsung menanggapi. Ya, sekali ini menarik ya. Makanya ini dari dulu kan kita agak susah ya. Sustainability Pak. Kalau kita memberikan alat dan mesin pertanian tidak sustain karena kecil-kecil dan sustain. Saat ini Kementerian Pertanian ada program, Mbak Ken juga boleh ikut. Jadi setiap 200 hektar itu dikelola oleh 15 orang milenial. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian membantu nilainya sekitar 3 miliar berupa alat dan mesin pertanian. Ditambah nanti saprodi yang lainnya, benih, pupuk, pestisida dan seterusnya, dolomit ya masuk. Ya, dengan demikian harapannya berdasarkan hitungan mereka waktu itu minimal 10 juta per orang per bulan pendapatannya. Ini ada yang banyak yang salah nih Prof. Disangkanya mau digaji 10 juta. Enggak, bukan digaji. Pemerintah tidak akan menggaji petani, tetapi hasilnya itu tahun pertama nanti akan terus sedikit-sedikit naik. Nah, yang masuk ke situ anak-anak milenial sekarang sudah ada 27.000 yang peminatnya. Nah, jadi ini cukup banyak. Dan kita siapkan lahan bukan untuk memiliki, tetapi bekerja sama dengan petani setempat. Nah, jadi ini dengan skala yang seperti ini, jadi tidak lagi yang 0,3 dan seterusnya memang kesulitan. Konsolidasi setuju, sekarang lebih ke kelembagaan dulu. Kalau yang luar Jawa udah kelembagaannya dikonsolidasikan, lahannya juga udah kita konsolidasikan. Jadi ini sangat memungkinkan dengan pertanian modern. Itu tekanan dari Pak Amran. Harus modern. Ternyata sudah dijawab Prof ya. Sudah dipikirkan gitu ya skemanya seperti apa. Sudah dilakukan. Pak Abdul ini juga ikut menanggapi dong mengenai bagaimana kesejahteraan petani, kemudian petani yang nanti akan memimpin tapi didukung dengan ini sudah mulai melibatkan kaum-kaum milenial. Skema-skema seperti ini yang juga didorong oleh DPR untuk bisa memperhatikan bagaimana keberadaan petani, kesejahteraannya sehingga bisa terus berkelanjutan, menciptakan swasembada pangan, food estate bisa berjalan dengan optimal? Ya, saya mempunyai satu catatan bahwa langkah maju yang diambil oleh Menteri Pertanian kita ini adalah dengan menjadikan mengangkat menjadi P3K atau ASN, saya kurang pasti ya, para PPL yang selama ini honorer itu kemudian dijadikan tenaga yang sifatnya resmi, dan dia akan mendampingi petani dengan full, dengan perhatian yang penuh, dan kemudian tentunya kalau PPL yang jumlahnya sekitar 30.000 atau berapa itu kemarin nanti Pak Sam bisa bisa ditambahkan. Ini merupakan satu langkah sangat maju karena kalau kita bicara success story zaman Pak Harto, memang tidak lepas dari adanya pendampingan petani sampai di tingkat paling bawah. Dan ini juga dilakukan oleh Pak Amran, Pak Menteri Pertanian kita. Dan saya sangat mendukung sekali karena saya juga dari kecil dari anak petani, jadi saya tahu persis kalau ada PPL maka pendidikan kepada petani dan informasi bagaimana bercocok tanam, menanam padi yang benar, yang baik, yang menghasilkan tingkat produksi yang tinggi, itu saya kira akan bisa dicapai dengan adanya PPL yang menyebar di seluruh Indonesia. Ini salah satu catatan saya.
Oke, baru salah satu itu yang menjadi catatan dari DPR. Pak Sam mungkin menanggapi juga tadi apa yang menjadi catatan DPR begitu seperti apa? Kira, terima kasih Pak Abdul Haris ini dukungannya. Jadi saat ini kami sedang berusaha supaya PPL itu dalam koordinasi Kementerian Pertanian. Jadi semuanya program itu langsung didukung oleh PPL. Sementara ini untuk mendampingi tadi Brigade Pangan yang 15 orang itu kami harus turunkan dari Kementerian Pertanian. Ya. Nah nanti begitu PPL berada dalam koordinasi kami di Kementerian Pertanian kan langsung mereka lebih tahu kondisi lapangan. Jadi sangat setuju sekali. Ini PPL menjadi ujung tombak nantinya, corong dari Kementerian Pertanian langsung ke masyarakat itu. Oke, Prof, sudah seia sekata-kata ternyata sudah cukup direncanakan dan diperhitungkan dengan baik mempopulerkan kembali ini bagaimana yang menjadi kegiatan petani sehingga cukup banyak pihak memberi perhatian, ikut serta juga sehingga bisa mensukseskan swasembada pangan. Jadi ini kan baru kayak pilot project ya. Ya. Jadi ini problemnya adalah bagaimana menjadi sebuah gerakan yang masif ya. Betul. Permajaan petani itu sangat penting karena ini sudah menua nih para petani dan anak-anak milenial, Gen Z itu kan kemarin sempat kurang tertarik begitu, Prof. Ya? Nah ini kalau skema-skema begini dikembangkan dan anak-anak muda bisa terlibat secara besar-besaran di dalam produksi pertanian, tapi dengan digitalisasi, dengan teknologi baru, dengan mereka dijanjikan lebih berkemakmuran, sementara dia juga berdampingan dengan para petani yang ada, yang existing, yang ada. Ini satu kolaborasi yang sangat menarik menurut saya dan penting agar ini menjadi program nasional. Karena pertanian kita ini kalau tidak diremajakan ini menua dan ditinggalkan. Betul. Nah kalau skema kayak gitu, tinggal nanti problemnya adalah memasifkan skala nasional itu seluruh. Jadi keterlibatan ini cuman mungkin pendananya gimana karena tadi kan lumayan besar itu kan dananya. Apakah non APBN karena APBN ini sekarang kan udah terbatas. Betul. Udah terbatas. Jadi harus ada skema-skema lain. Tetapi yang saya ingatkan pula bahwa yang saya tadi sudah sebutkan mitigasi problem-problem non teknokratis yang bisa mengganggu segala skenario yang optimis tadi itu harus juga menjadi bagian di dalam pembenahan atau reform Presiden Prabowo. Apa yang saya sebut dengan mafia pangan, apa yang saya sebut dengan spekulator-spekulator di setiap musim dan sebagainya. Ini karena mereka seingat saya itu udah puluhan tahun mereka. Nah ini tidak bisa segampang itu menghilangkannya. Nah kalau sekarang langsung Presiden punya komitmen dan beberapa studi temuan dan itu bisa diterima oleh beliau, itu menurut saya sangat penting ya karena masalah non teknokratis itu jauh lebih lebih sulit itu, lebih sulit karena itu namanya mafia itu berkelindang dengan bukan hanya yang punya uang, kadang-kadang dengan berbagai pihak lah sehingga mereka menikmati yang seharusnya dinikmati oleh para petani. Gitu. Ini saya kira catatan swasembada pangan karena mau menjelang 100 hari. Ini penting lah saya kira buat Presiden Prabowo ya memecahkan masalah non teknokratis ini. Sedikit Pak Sam. Sedikit aja. Ini tadi mengenai massalisasi program ini, Prof. Ini tahun ini kita akan ada 1 juta hektar. Jadi bukan lagi percontohan kecil-kecil, 1 juta hektar. Mengenai pendanaannya seperti apa? Kita hanya basicnya saja untuk Alsintan. Selanjutnya sudah disiapkan KUR. Misalnya KUR Alsintan aja itu bisa sampai 2 miliar. Itu bunganya hanya 3%. Nah ini sudah disiapkan semua skenario-nya. Mudah-mudahan ini bisa jalan ya. Kembangkan ya. Ya kita kembangkan terus. Baik, perencanaan, pelaksanaan sudah dilakukan untuk terus mensukseskan apa yang menjadi cita-cita Presiden Prabowo Subianto melaksanakan swasembada pangan untuk Indonesia. Terima kasih Pak Sam, Prof Didin, Pak Abdul malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tunggu para milenial ikut bergabung ya untuk memajukan pertanian Indonesia. Juga boleh ikut. Baik, terima kasih Pak Sam, Prof Didin, Pak Abdul. Dan pemirsa sesaat lagi tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi lain bersama dengan Sira Safira. Baik, terima kasih Ken Ana pemirsa.